Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar terkait tentang webfix ya di Mikrotik. Jadi tadi sebelumnya kita udah belajar tentang cara mengakses Mikrotik menggunakan Winbox ya teman-teman. Kalau sekarang kita misalnya Mas, saya nggak ada aplikasi Winbox Mas, terus juga di HP juga saya lagi mau akses Mikrotik nih Mas, gimana tanpa install aplikasi misalnya. Yang sederhananya kita bisa menggunakan webfix ya teman-teman. Jadi webfix ini konfigurasinya via web kurang lebih gitu. Ya, jadi nanti dia buka HTTP atau HTTPS di browsernya ya. Dan dia nanti kita bisa melakukan konfigurasi-konfigurasi dasar menggunakan webfix seperti itu ya. Dan dia fungsinya sama kayak Winbox ya, buat setting-setting mikrotik lah, bedanya via web dan tanpa aplikasi apapun ya. Cara ngaksesnya berarti kita nanti menggunakan IP di browser masing-masing, mau itu Google Chrome ya, Firefox atau apapun itu. Nah, nanti kalau misalkan kita coba akses ya, saya coba buka deh. Mana ya? Nah, saya ulang ya. Tampilannya dia seperti ini, masukkan IP routernya, enter. Ya, kurang lebih tampilan seperti ini. Ya. Nah, di webfix itu ada beberapa informasi di sini. Pertama, ada namanya quickset, ada webfix dan ada terminal. Ya. Dari namanya terminal ya, kalau kita mau konfigurasi tertentu ya menggunakan terminal kayak ngetes ping misalkan ya. Kalau misalnya webfix ini konfigurasi yang menggunakan browser ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ada perubahan-perubahan konfigurasi, nambah-nambah IP ya, bisa menggunakan webfix ini ya. Misalnya saya masuk ke IP address. Nah, di sini kita mau tambah baru bisa ya. Pilih interface-nya kemana. Misalkan kita enter satu bisnet, IP-nya saya kasih IP publiknya misalkan ya. 103.202.1.1/30 ke bisnet. Apply, oke. Nah, dia udah dikasih IP. Dan di webfix-nya pun juga seperti itu ya. Di Winbox-nya nanti akan ada tuh IP-nya sama. Ya. Nah, itu terkait tentang yang webfix ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau konfigurasi mikrotik ya bisa menggunakan webfix kalau nggak ada Winbox ya alternatifnya. Dan di webfix juga yang salah satu terkenalnya ada namanya quickset ya teman-teman. Jadi quickset itu secara cepat ya kita menghubungkan mikrotik kita ke jaringan lain atau wireless atau ke internet ya bisa menggunakan quickset. Jadi dari namanya quickset, settingnya quick karena tampilan-tampilan dasar itu ditampilkan dalam satu layar ya. Tergantung kita mau sebagai mode apa gitu ya. Di sini ada modenya nanti. Apakah mode point to point bridge AP? Jadi nanti kita point to point bridging ya dan posisinya access point. Atau di sisi kliennya ya. Atau misalkan kita mau sebagai access point yang dikontrol oleh manajernya, nanti ada namanya CAP ya dan yang lainnya. Ya, jadi kita nanti bisa sesuaikan ya seperti itu. Nah, itu terkait tentang quickset. Ya, nah ini perbedaannya. Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan kita ingin yang point to point bridge ya atau misalkan ada home AP kalau kita mau jadi access point ya. Nah, ini tadi penjelasan untuk yang mode quickset ya. Oke, itu gambaran terkait tentang yang quickset ya, teman-teman ya. Oke, gambarannya itu quickset. Contoh nih, saya cobain quickset ya sama webfix-nya lagi. Misalnya, nah di sini ada quickset ya. Misalkan Mas Oki, di sini kan saya ada mikrotik ya, teman-teman. Kita pakai modenya home AP deh. Jadi kan saya mau dipakai di rumah saya gitu ya. Nah, karena tadi kita udah kasih IP-nya enter 1, maka dia langsung seperti ini ya. Langsung udah ada IP-nya di enter 1, interface internetnya lah gitu ya. Atau kita pakai basic AP kalau mau bikin access point yang standar misalnya gitu ya. Nah, ini gambaran terkait tentang yang
beberapa quick set ya. Dan nanti kita akan coba quick set ini ya ketika pada bagian koneksi ke internet ya. Tapi nanti yang penting kita udah ada gambarannya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat tampilan konfigurasi dasar ya dalam webfix dan quick-set. Jadi seperti itu ya teman-teman. Harapannya sekarang teman-teman udah bisa ya mengakses Mikrotik tidak hanya via Winbox tapi via browser juga atau disebut dengan webfix ya disebutnya. Oke ya, kita sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan bahas di sesi selanjutnya ada namanya default configuration ya teman-teman. Nanti kita akan